Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan teori tentang graf persoalan tukang pos China atau Chinese Postman Problem. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melda Kartika dengan NPM 5520211033 dari kelas IEB 21. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Surya Kencana. Pendahuluan. Permasalahan ini pertama kali dilakukan oleh Megan yang berasal dari Cina pada tahun 1962, yaitu seorang tukang pos akan mengantarkan surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya agar ia melewati jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal. Sebelum memulai perjalanannya, tukang pos harus pergi ke kantor pos untuk mengambil surat. Barulah dia pergi mengantar surat dengan menelusuri setiap jalan pada daerahnya. Dan akhirnya ia harus kembali ke kantor pos lagi untuk mengembalikan semua surat yang tidak terkirim. Untuk menghemat energi, tukang pos ingin menelusuri daerahnya dengan sedikit mungkin jarak yang ditempuh. Pada intinya, masalah tukang pos ini adalah bagaimana menelusuri semua jalan yang ada pada rutenya dan kembali ke asal dengan jarak tempuh yang paling sedikit. Postman problem dapat digambarkan sebagai graf di mana tiap sisi adalah jalan dan tiap simpul adalah persimpangan dari jalan-jalan. Postman problem adalah permasalahan untuk menentukan jalur terpendek untuk melalui tiap sisi graf setidaknya sekali dan kembali lagi ke simpul awal. Selanjutnya, pengertian lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tepat satu kali. Dari pengertian di atas, maka dapat dinamakan bahwa graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler saja dinamakan graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Graf yang tidak mempunyai lintasan serta sirkuit dinamakan graf non-Euler. Chinese Postman problem ini menggunakan dua prinsip Euler Circle, yaitu Euler Circle adalah apabila tiap vertex memiliki derajat genap, dan semi-Euler Cycle adalah apabila ada dua vertex yang berderajat ganjil. Beberapa cara agar tukang pos dapat menelusuri semua sisi graf dan kembali ke simpul awal. Kita lihat pada gambar di samping, memiliki 4 jalur. Jalur pertama dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke C, ke A. Jalur kedua dari A ke B, ke C, ke E, ke D, ke C, ke A. Jalur ketiga dari A ke C, ke D, ke E, ke C, ke B, ke A. Jalur terakhir dari A ke C, ke E, ke D, ke C, ke B, ke A. Setiap jalur di atas melalui tiap sisi graf tepat sekali dan kembali lagi ke simpul awal, di mana awal itu A. Maka total jarak yang ditempuh adalah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3
ditambah 7, ditambah 6, 22. Tidak ada jalur yang lebih baik dari ini. Jalur di mana tiap sisi dilewati tepat satu kali disebut juga Euler, yang merujuk pada matematikawan yang bernama Leonhard Euler. Pada kasus jembatan Königsberg, tidak mungkin untuk menempuh C ke D hanya sekali. Jadi tidak terdapat jalur Euler. Dan jalur yang paling optimal adalah berjarak 27. Jumlah dari sisi yang masuk harus sama dengan jumlah sisi yang keluar dari simpul. Jika tidak mengulangi sisi manapun, maka jumlah yang bersinggungan dengan simpul tersebut haruslah genap. Total sisi yang bersinggungan dengan suatu simpul dinyatakan sebagai derajat dari simpul tersebut dan dapat dinotasikan dengan simbol dx. Dan jika semua simpul pada graf tersebut genap, maka graf tersebut dinyatakan genap. Ada dua kasus yang harus ditangani secara terpisah, yaitu graf ganjil dan graf genap. Pada kasus graf genap, maka solusi optimal dapat dicapai dengan jalur Euler, sehingga tukang pos tidak perlu melewati jalan yang sama dua kali sebagai contoh. Graf di samping kita akan mulai pada simpul A, dilanjut ke simpul B, ke simpul C, ke simpul F, ke simpul I, ke simpul H, ke simpul G, ke simpul D, dan ke simpul A. Maka terdapat simpul yang belum mati pada kurva A, B, C, F, I, H, G, D, A, yaitu B, E, F, H, D. Kita akan mulai kembali pada simbol D, sampai dikatakanlah terbentuk kurva DE, BD. Dan masih ada simpul yang belum mati, yaitu simpul E, F, H. Kita mulai lagi pada bagian E, sehingga membentuk kurva E, F, H, E. Maka, didapatlah 3 buah kurva tertutup seperti ini. Untuk menyambungkan ketiga kurva ini, harus dicari simpul yang sama pada tiap-tiap kurva. Jika ketiga kurva di atas disambungkan, maka akan terdapat beberapa kemungkinan kurva baru. Seperti ini. Tidak perlu bingung, semua kurva tersebut sama-sama optimal karena merupakan jalur Euler. Selanjutnya, graf ganjil. Pada kasus kedua, di mana graf G bukanlah graf genap, karena jumlah sisi yang masuk pada suatu simpul haruslah sama dengan jumlah sisi yang keluar dari simpul tersebut. Akibatnya, jika ada sisi yang memiliki simpul ganjil, maka simpul ini harus melewati setidaknya satu sisi yang sama 2 kali. Jika terdapat sejumlah ganjil sisi simpul yang ganjil, maka akan terdapat sejumlah ganjil pula sisi yang baru diulangi. Begitu juga jika terdapat sejumlah genap simpul yang ganjil, maka akan terdapat sejumlah genap simpul yang harus diulangi. 0 juga bilangan genap. Dengan menggunakan metode branch and bound, kita dapat menentukan jalur terpendek untuk menghubungkan simpul-simpul ganjil dapat diperlakukan seperti halnya graf genap. Contoh kasus. Pada graf di samping dapat dilihat bahwa simpul A, D, E, F adalah simpul ganjil.
karena terdapat 4 buah simpul ganjil dan karena tiap jalur sisi-sisi yang diulang hanya menghubungkan 2 simpul. Maka kita akan membutuhkan 2 jalur sisi-sisi yang diulang, akan ada 3 variasi, 2 jalur sisi yang menghubungkan ke 4 simpul tersebut. Kemungkinan itu pada simpul AD, EF, AE, DF, AF, DE. Ketiga-tiganya akan dibandingkan mana yang terkecil setelah diketahui jalur terpendek masing-masing jalur. Jalur yang paling pendek adalah A, F, DE, maka kedua jalur inilah yang akan diulangi sehingga graf baru akan nampak seperti gambar. Sekarang kita hanya perlu melakukan teknik yang sama dengan graf genap pada graf baru. Didapatlah hasil 34 dari penjumlahan 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3. Studi kasus Chinese Postman Problem. Seorang tukang pos hendak mengantarkan surat ke alamat yang sudah ditentukan pada gambar di bawah ini. Namun tukang pos ini bingung rute mana yang harus dilewati. Pertanyaannya, tentukan jarak minimum untuk menempuh semua rute perjalanan tukang pos tersebut. Algoritma penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan semua titik berderajat ganjil. Kita lihat bahwa hanya titik A dan H yang memiliki derajat ganjil, di mana masing-masing memiliki derajat 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Langkah kedua, tentukan semua kemungkinan pasangan dari titik berderajat ganjil. Karena ada 2 titik berderajat ganjil, maka kemungkinan pasangan titik hanyalah AH. Langkah ketiga, menentukan sisi-sisi atau rute terpendek yang menghubungkan dari titik A ke titik H adalah A, B, F, H yang memiliki panjang 50 ditambah 50 ditambah 60 sama dengan 160. Langkah keempat, panjang rute yang optimal adalah dari panjang setiap sisi ditambah hasil yang didapat pada langkah selanjutnya. Seperti 50 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 120 dan hasilnya 840. Jadi jarak tempuh terpendek yang dapat dilalui adalah sejauh 840 ditambah 160, hasilnya 1000. Langkah kelima, menentukan rute yang sesuai dengan panjang minimum. Sekarang kita hanya perlu mencari rute yang memiliki panjang 1000 untuk menempuh.
Dalam kasus ini, salah satu rute tempuh yang memenuhi adalah dari A ke D, ke C, ke G, ke H, ke C, ke A, ke B, ke D, ke F, ke B, ke E, ke F, ke H, ke F, ke B, ke A. Kesimpulan, dalam menentukan rute terpendek untuk masalah tukang pos Cina, pertama-tama kita harus menentukan dahulu apakah graf yang didapat graf genap atau graf ganjil. Jika graf genap, maka dengan mudah dapat dicari jalur Euler-nya. Jika graf ganjil, maka harus dicari jalur terpendek yang menghubungkan simpul-simpul yang ganjil. Gandakan jalur tersebut dan perlakukan graf baru seperti graf genap. Perlu diingat bahwa graf ganjil hanya dapat dipecahkan jika jumlah simpul ganjilnya genap. Jika tidak, maka tidak ada permasalahan atau pemecahan masalah. Sekian teori permasalahan tukang pos. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.